Waffle. Pilihan yang luar biasa. Chef akan menyetujuinya. Sangat mudah, keren. Aku akan mulai dengan telurnya. Hati-hati atau kamu akan merusaknya. Itu yang akan aku inginkan, Nenek. Sekarang gula. Tapi hanya sedikit. Aku mendapatkannya 1 cubitan. Kamu percaya? Semakin banyak gula, semakin enak rasanya. Ini dia tepungnya. Aku pikir aku akan bersin. Aku baik-baik saja. Ups. Kamu sangat buruk, cucu. Kamu telah menodai meja. Itu adalah sebuah kecelakaan. Ayolah, baiklah, kita punya tepung. Sekarang susu. Ini tidak akan jadi masalah. Oh iya, aku mengaktifkan kecepatan super. Aku lebih cepat dari mixer manapun. Surprise! Skittles pasti akan menghibur baby. Cantik sekali. Mangkoknya sudah siap, begitu juga dengan adonannya. Yang harus kita lakukan adalah menyatukannya. Bertahanlah sedikit. Lebih lama, waffle akan menjadi hebat. Luar biasa. Betapa kerennya aku memiliki alat pemanggang waffle berbentuk hati. Kalian bisa menuangkan adonan warna-warni dan kalian akan mendapatkan waffle pelangi. Sebentar. Yummy. Ini kejutannya untuk memberikan kejutan pada baby. Aku akan menghiasnya dengan coklat dan taburan. Wah, aku akan memakannya sendiri jika bukan karena tantangan ini. Indah sekali, maka semua gigi kamu akan berwarna hijau. Pewarna merusak perut dan rasa waffle. Jadi aku tidak akan menambahkannya. Seorang balita akan mencoba versi aku dan tidak akan bisa berhenti. Rahasia nenek adalah sirup maple dan tentu saja mentega. Waffle ini tidak ada tandingannya. Bagaimana dengan warna-warna alami? Zucchini akan membuat waffle-ku menjadi lezat dan cantik. 2 dalam 1. Dan kemenangan chef ada di tangan. Yang harus aku lakukan adalah menambahkan beberapa bahan penting dan aku bisa menuangkan adonan ke dalam alat membuat waffle. Ayo kita mulai. Voila. Koki menyajikan beberapa waffle yang cantik untuk kamu. Sekarang, saatnya menghias dan menambahkan beberapa daun untuk memberikan efek. Daun, itu menjijikan. Ayo, baby. Bagaimana ini menarik? Wow, ini adalah usaha yang cukup keras. Wow, aku akan memulai dengan waffle yang dibuat nenek. Sepotong mentega. Selamat tinggal. Memang lezat, tapi terlalu mudah. Wow, dekorasi yang tidak biasa. Apa yang akan dilakukan daun di sini? Oh tidak, waffle-nya sendiri terlihat cukup enak. Aku coba 1. Ini menjijikan. Rasanya seperti spons. Aku tidak mau makan itu. Oh Tuhan, ini waffle ini sangat keren. Bentuknya juga seperti hati. Lucu sekali. Terima kasih Kak, ini enak dan lezat. Aku kenyang dan kamu pemenangnya. Terima kasih, yeay. Apa yang kamu gambar di sana? Kamu akan melihat. Buatkan aku kentang goreng. Tidak masalah. Ini akan selesai. Hei nenek, kita sudah mulai. Aku tidak tidur. Aku mengerti. Apakah itu minyak? Bagus. Di mana mereka selalu menaruhnya? Mengapa itu menuangkannya begitu buruk? Ini sangat banyak. Sekarang, aku punya sekantong kentang goreng untukku, tapi tidak ada yang terlalu kecil untuk baby. Tidak, tunggu. Minyaknya terlalu banyak. Aduh, dari mana cipratan air itu berasal? Menyakitkan, berhenti. Siapa yang masak seperti itu? Maafkan aku, nenek. Kamu perlu menambahkan sedikit minyak. Perhatikan dan pelajari. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa menyalakan kompor dan memasukkan kentang dalam porsi kecil. Meskipun kamu benar, ini lebih cepat. Yang terpenting adalah menjaga agar minyak tidak berceceran. Kentang yang menggugah selera dan renyah sudah siap. Kamu bisa menaruhnya di mangkuk dan menambahkan saus tomat. Bagaimana menurutmu? Bravo, nenek. Meskipun desainnya agak lemah, kamu harus imajinatif dalam sebuah tantangan. Aku akan membagi kentang menjadi beberapa bagian dan mengambil irisan daging asap yang paling tipis. Menggorengnya dan mengukus kentangnya. Voila, ini jauh lebih baik. Dan kamu benar tentang sausnya. Saus ini akan membuat hidangan ini jauh lebih beraroma. Dan peterseli akan memberikan pesona tersendiri. Sempurna. Aku tidak tahu cara memasak kentang. Apa yang aku bisa lakukan? Aku punya ide.
Baby akan sangat panik karena aku akan mentraktirnya jelly beans kesukaanku. Bentuknya seperti keripik. Selamat makan. Aku akan menaruh sedikit saus dan sirup stroberi sebagai tambahannya. Silakan. Yeay, kentang gorengnya terlihat cantik dan aromanya sangat lezat. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek. Lucu sekali. Ini lezat. Dan apa karya chef? Oh, aku tidak makan peterseli, tapi sausnya cukup enak. Patut dicoba. Yummy. Oh ya, aku tidak suka bacon. Aku sangat tidak suka. Aku ingin tahu apa yang dilakukan kakak. Wah, ini selai jeruk. Wah, aku mau lagi. Ini luar biasa. Aku akan berikan kemenangan untuk kakak. Yeay. 2-0, terima kasih baby. Ini jauh lebih baik. Terima kasih nenek. Dan sekarang aku ingin roti gulung. Aku mengerti. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ibu, apa itu gulungan? Nori dan ikannya enak sekali. Karena baby sudah mulai ketagihan dengan jelly beans, aku akan menggunakannya lagi. Rasanya sangat lezat. Kalian harus menuangkan krim terlebih dahulu. Menaruh mata jelly bean dan tentu saja tambahkan juga beruang. Roti gulung manis aku sangat lezat. Luar biasa. Dan tersisa hanyalah menuangkan sirup di atasnya. Lihatlah bagaimana sang ahli memasak. Yummy. Oh, satu selai jeruk tidak akan memuaskan rasa lapar. Lagi pula si anak sudah memakannya. Jika dia ingin roti gulung, dia ingin roti gulung yang lain. Pertama, aku akan mengukus nasi. Beras, itulah yang kamu butuhkan untuk roti gulung ini? Nenek bisa membuatnya. Jangan lihat itu. Dan bahan kedua adalah alpukat. Banyak lemak sehat, sedikit karbohidrat tidak sehat. Nenek juga bisa melakukannya, aduh. Oh, nenek itu pasti tidak akan bisa menjadi salmon tipis seorang profesional. Nasinya sudah ditanak. Oh iya, aku lupa tentang nori. Keju dan alpukat akan menjadi isiannya, dan alas akan membantu membentuk gulungannya. Bagus sekali. Yang aku harus lakukan adalah menaruh ikan di atasnya. Hidangan spesial koki selesai. Oh, aku tidak berada di dekat chef. Apa yang aku harus lakukan? Aku punya ide. Jika kamu ingin membuat bentuk bulat, kamu bisa mengambil mentimun, memotong ruang untuk isian, dan menaruh keju. Ini akan menjadi roti gulung ala nenek. Kami sudah siap, baby. Mari kita lihat. Ini tidak terlihat seperti roti gulung, tapi aku akan tetap coba. Aku tidak menyukainya. Maafkan aku, nenek. Aku tidak makan itu. Dan roti gulung chef terlihat persis seperti yang aku gambar. Wah, ini lezat. Apa itu? Yummy. Apa ini? Wasabi pedas, tolong. Wah, ini indah sekali. Ini luar biasa enaknya. Luar biasa, Kak. Kamu yang terbaik. Yeay. Terakhir, aku ingin minum kopi. Kami akan melakukannya dalam waktu singkat. Baiklah, baby. Nenek akan ahli dalam hal ini. Aku sudah punya kopi ini sejak lama. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya dan menyeduh secangkir kopi instan beraneka rasa. Aku hanya perlu menuangkan air di atasnya dan menambahkan susu. Mari kita lihat. Oh, ya rasanya sangat pahit dan panas. Aku yakin baby suka yang dingin dan manis. Aku akan mengambil es dan menambahkan sirup coklat dan menghias cangkir dengan itu. Oh, keren. Sekarang aku akan menggunakan kopi yang sudah jadi dan sudah teruji para ahli. Aku tahu ini pasti akan lezat. Aku juga suka krim. Jika aku menyukainya, baby juga pasti akan menyukainya. Tada! Itu perosotan yang bagus. Aku akan menaburkannya dengan biskuit Oreo. Keren kan? Apa, nenek?
Apa yang kamu dengarkan, cucu? Lihatlah, nenek. Yuh. Sebenarnya kita mempunyai tantangan. Rasa yang sangat luar biasa. Sang koki hanya menggunakan biji kopi terbaik. Pertama-tama, biji kopi harus digiling dan kemudian diseduh. Semuanya harus tepat. Hanya dengan begitu rasanya akan sempurna. Dan dengan demikian, kemenangan adalah punyaku. Dengan termos, kamu dapat mengontrol volume susu. Pada saat yang sama mengocoknya di sana. Itulah teknologi. Sederhana saja, nenek. Kamu pun bisa menggunakan gadget untuk mendapatkan hasil seperti ini. Rahasia lainnya, permen karet akan membuat kopi menjadi luar biasa. Bagaimana menurut kamu? Baby, cobalah. Keren, aku tidak sabar mencobanya. Menjijikan. Aku tidak bisa minum kopi ini. Bagaimana? Wah, permen kapas. Ini gila, tapi sangat keren. Bagaimana kamu suka kumisku? Aku lupa tentang kopi. Kita harus mencobanya juga. Tapi tidak tanpa permen karet tentu saja. Aku menyukainya. Apa yang kakak buat? Wow, ini Oreo dengan krim. Enak sekali. Es kopi yang luar biasa. Yummy. Kopi dingin adalah yang terbaik. Aku tahu itu. Yeay, aku senang kamu menyukainya. Siapa yang aku harus berikan kemenangan ya? Pilihan yang sulit. Chef menang. Ini adalah kopi terbaik yang pernah aku minum. Apakah kamu sudah tidur? Apa? Ini jam 8 pagi dan dia sudah tidur. Dia akan bangunkanmu. Bangun! Ma, kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku mau ganggu. Jika kamu tidak bangun sendiri, aku akan menarikmu dengan paksa. Bangun. Jika kamu tidak bangun, maka air ini akan datang kepadamu. Apa yang kamu lakukan, Ma? Aku membangunkan gadis kesayanganku di hari ulang tahunnya. Selamat tahun, sayangku. Tentu saja, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Cepat buka bungkusnya. Mama, ini buku. Terima kasih. Kue. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Aku akan memakannya dengan lezat. Nona Phoebe, bangun, hari yang indah di luar sana. Dia tertidur lelap. Phoebe, selamat pagi. Buka matamu yang menakjubkan. Selamat pagi, Kim. Kamu sudah menyiapkan segalanya untuk pagi yang sempurna. Ini adalah masker emasku. Mari kita tempelkan di mata untuk membalikan tanda-tanda ketuaan. Terima kasih. Kamu mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Ini hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Miss Phoebe. Ayo kita coba. Menjijikan. Mungkin akan ada sesuatu yang lain. Di mana hadiahku? Tas emas ini pasti untukku. Apa isinya? Sepatu baru? Tas? Aku tidak butuh tambalan lagi. Ayo kita buka hadiahnya. Kamu tahu apa yang aku inginkan? iPhone baru. Baguslah, mari kita buka tasnya dan lihat kameranya. Aku harus memposting foto-foto keren di setiap media sosial yang aku punya. Senyum. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa pergi sekarang. Sayang, di mana kamu? Bangunlah. Kenapa begitu lama? Kenapa kamu di situ begitu lama? Kamu harus pergi ke sekolah dan kamu harusnya lebih cepat. Ayo sayang. Aku harus memilih pakaian yang akan aku kenakan ke sekolah hari ini. Betapa banyak pilihan yang aku punya. Satu pakaian yang sangat bagus, sangat cantik. Ayo berpakaian. Baiklah, aku yakin semua orang akan memujiku hari ini. Celana jeans ini bernoda. Aku tidak bisa pergi ke sekolah dengan pakaian ini. Semua orang akan tertawa padaku karena ini adalah satu-satunya jenis terbaik yang aku punya. Aku punya ide. Aku akan berbagi dengan kalian trik cepat yang aku temukan di TikTok. Aku membutuhkan beberapa klip majalah keren, lem, dan kuas. Sekarang kita oleskan lem pada kuas dan oleskan pada clipping yang kita punya. Tempelkan semua clipping ke jeans yang ternodai. Sekarang kita perlu memercikannya dengan air. Bagus. Sekarang kita lihat keajaiban apa yang aku tunjukkan. Ini adalah celana jeans tua kotor berubah menjadi celana jeans yang keren. Wah, apa yang akan dikenakan hari ini?
Seandainya cermin itu bisa berbicara kepadaku, dia akan memberitahu aku apa yang aku harus gunakan. Aku memiliki terlalu sedikit sepatu dan gaun. Aku harus pergi ke Milan untuk memperbaharui isi pakaianku. Semuanya sangat ketinggalan zaman. Bagaimana aku terakhir di sini? Kim, aku perlu bantuanmu. Iya, Phoebe. Apa yang bisa aku bantu? Ini adalah kode merah untuk tidak ada yang bisa dipakai. Ayo kita mulai. Ayo kita terbang ke Prancis untuk membeli tren baru di sana. Aku lari. Oke, ini punyamu. Inilah semua yang aku butuhkan. Terima kasih, Kim. Kamu bisa pergi. Tapi lain kali kamu harus sedikit lebih cepat. Bagus. Ini sangat luar biasa. Dan aku bisa pergi ke sekolah. Ini adalah sekolah favoritku lagi. Aku bahkan tidak terlambat hari ini. Halo semuanya. Ini hanya perasaanku atau gadis buku itu bicara dengan kita? Siapa yang mengendarai mobil merah muda itu? Apakah dia orang baru? Perhatian, kita sudah sampai di sekolah. Phoebe membutuhkan karpet merah muda sampai ke depan sekolah agar sepatu mahalnya tidak kotor. Dan dia bisa keluar sekarang. Akhirnya. Halo semuanya, aku Phoebe. Aku teman sekelasmu yang baru. Aku harap setidaknya satu orang di sini memiliki uang sebanyak aku. Wah, dia terlihat keren. Ayo kita pergi. Kita harus pergi ke kelas. Aku ingin bertemu dengan Phoebe. Tapi aku pikir aku terlambat. Ayo cepat. Tolong masukkan kodeku karena terlalu rumit dihafal. Oke, bagus. Ini ada tempat yang indah. Aku membutuhkannya. Di mana ya? Itu dia. Itulah tas belajar kecilku. Aku harus menaruh catatan kecilku di sana. Bagus. Terima kasih bantuannya. Ini sangat sulit. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku jatuh. Siapa itu? Lihatlah. Orang bodoh. Keren. Phoebe menyapaku. Kita harus mengambil semua buku dan menaruhnya di laci. Senang sekali jika ada yang membantu membawakan bukuku. Dan di sini aku memiliki satu laci penuh dengan buku yang berjilid-jilid. Ini sangat membosankan. Kita harus melakukan sesuatu pada laci ini. Tapi apa? Aku masih mempunyai gambar. Mungkin kalau ditempel akan terlihat bagus. Aku akan menaruh semuanya di pintu dan mungkin ini akan terlihat keren. Aku sangat menyukainya. Aku harus pergi ke kelas. Lihatlah semua ini. Wow! Dan aku pikir aku sekarang terlambat. Ayo pergi. Teman-teman, lihatlah tes matematika di papan tulis ini. Ini tidak terlihat sulit, karena kita akan mengulanginya jutaan kali. Aku akan membagikannya. Kita akan menyelesaikannya, ini sangat keren, sehingga aku belajar untuk ujian di rumah. Yang harus aku lakukan adalah menuliskan nomornya. Aku tidak punya pulpen lagi. Menyebalkan. Aku pikir, tidak. Setidaknya ini manis. Aku akan menaruh sesuatu. Aku bisa memasukkan semua permen ini ke dalam tempat dan menambahkan air agar mendapatkan cat yang bisa aku gunakan untuk menggambar. Keren. Aku sudah belajar ini dari lalu, jadi ini sangat mudah. Ibu akan sangat senang dengan nilai yang aku dapatkan. Aku tidak begitu senang. Aku tidak belajar matematika sama sekali. Kenapa aku harus belajar? Lebih mudah bagiku untuk mendapatkan satu buku untuk melakukannya untukku. Ayolah, bantulah tesku. Tidak? Kalau begitu, kamu akan melakukannya demi uang. Wah, itulah aku melihat binar di matamu. Jadi kamu akan melakukannya? Bagaimana dengan tugasnya? Ayo cepatlah, waktumu hampir habis. Bahkan masih menyisakan waktu untuk membaca. Aku ingin tahu berapa nilaiku. Yeay, aku hebat. Bagaimana denganku? Apa? Aku salah, semua salah. F minus. Hei, kutu buku. Kamu seharusnya mendapatkan nilai A. Yeay, istirahat. Akhirnya kita bisa menikmati sedikit makanan ringan. Kim, tolong singkirkan buku-bukumu dari mejaku. Ya, terima kasih. Sekarang aku harus menata mejaku agar bisa makan siang seperti di rumah. Bagus. Chef, apa yang mereka buatkan untukku? Ini menjijikan. Aku harus ganti yang lain. Ayolah, berikan aku sesuatu yang enak.
Apa ini? Oh, kali ini pizza. Sesuai denganku. Bagaimana denganmu? Ibu biasa membungkuskan makan siang yang enak. Dia selalu menyelipkan catatan lucu untukku. Oh, sangat enak. Ini adalah roti lapis kucing kesukaanku. Roti lapis kucing dan catatan lucu. Orang tuaku bekerja sepanjang waktu, jadi mereka tidak punya ide. Bagaimana kalau kita bertukar? Ah, luar biasa. Ini adalah pizza yang lezat. Tempat ini benar-benar merindukan sebuah pesta. Jen, jangan hanya berdiri di sana. Ayolah kita berpesta. Aku belum pernah ke pesta yang lebih keren dari ini. Koktail ini untukmu, Phoebe. Hei, gaun baruku rusak. Siapa yang melupakannya? Apa yang kamu tertawakan? Aku baru saja melupakan koktailku. Ibunya adalah aib yang luar biasa. Aku akan pergi. Oh, tidak ada yang mau bertemu denganku. Aku memalukan. Phoebe, apakah kamu baik-baik saja? Aku mengerti kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku punya ide. Phoebe, kenapa aku tidak meminjamkan kaosku? Nenekku merajutnya untukku. Sekarang kamu punya baju yang keren dan unik. Ayo kita mulai pesta. Aku kembali dengan pakaian baru yang keren. Bagaimana pendapatmu tentang pakaian baruku? Ini benar-benar cantik, bukan? Terima kasih, Jen. Ayo kita menari. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, baiklah. Hanya saja jangan makan aku. Hah, pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya, kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo, bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa.
Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stan kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku.
Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Wake up! Granddaughter wants noodles. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren.